Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini, Kevin mau baca tentang cinta bersegi-segi. Karena mungkin masih menjadi tema favorit dari sahabat bagian, dan masih menjadi pertanyaan besar, cinta semacam ini bisa hadir di dalam kehidupan percintaan kalian. Ada energi terupdate apa terutama dalam ranah cinta bersegi-segi kamu, bagaimana dia dan apa yang dia rasakan dan apa yang akan terjadi ke depannya. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Ada hal apa terutama dalam cinta bersegi-segi? Jika ini adalah tema sahabat kebahagiaan, jika ini adalah tema kalian, aliran energinya adalah apa yang Kevin baca dalam cinta bersegi-segi. Kita tarik dulu ya. Kita tarik dulu untuk signifikatornya cinta bersegi-segi. Ini adalah energi cinta bersegi-segi kamu. Bisa energinya dia, energi kamu, atau energi orang lain. Tarik dulu. Oke, Kevin ambil 4 deh. Ini adalah signifikatornya. Kita tarik dulu untuk kartu yang pertama. Energinya adalah ada kartu Five of Ghosts. Sahabat kebahagiaan, sepertinya orang ini sedang kebingungan tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia nantikan. Kalau berkaitan dia si cinta bersegi kamu yang mungkin kurang ada sebuah kejelasan kepada saat kebahagiaan, ternyata dia lagi ngalami sebuah kebingungan atau gejolak emosional. Pada dasarnya orang ini kalau misalkan diajak serius ya bisa serius, tapi perlu kita ketahui ya, cinta bersegi-segi ini paling banyak adalah nggak ada komitmen apapun. Kalau resiko ngejalin sebuah hubungan cinta bersegi-segi nggak ada sebuah kesepakatan, ya mungkin masalah-masalah yang terjadi antara kamu dengan dia ini adalah tentang kejelasan. Di sini Kevin melihat orang ini pada dasarnya memang masih memiliki ikatan emosional yang mendalam kepada kamu. Walaupun sulit bagi diri dia, tapi dia masih ingin tetap lanjut. Oke. Perasaannya dia masih ada saat kebahagiaan sampai dengan saat ini. Dan memang susah ya kalau misalkan udah cinta, udah masuk ke ranah sisi emosional, mau udahan juga ya terkadang rasa kangen, rasa rindu itu muncul. Tapi semakin lama bertahan di dalam hubungan cinta bersegi-segi, artinya kalian semakin menciptakan sebuah memori dan kenangan. Dan semakin lama terus bertahan, ini yang membuat hubungan kalian itu akan sulit untuk dilepaskan. Maka dari itu untuk bisa menyelamatkan cinta bersegi-segi, itu adalah kesadarannya masing-masing ya saat kebahagiaan. Dan Kevin melihat memang orang ini kayak ngerasain bahwa aku tuh sebenarnya masih butuh kamu sih. Aku butuh kamu dan aku pengen kamu tetap ada di sini. Gimana pun juga, walaupun sulit, walaupun aku mungkin tidak bisa membagi cinta ini sama kamu, kamu pun juga sama tidak bisa membagi cinta ini sama aku. Tapi hati kita tuh nggak bisa dibohongin bahwa kita terkadang juga saling memikirkan satu sama lain. Dan ini sudah masuk ke dalam cinta secara emosional ya, karena emosional kalian memang sangat berperan banget terhadap hubungan semacam ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Three of Ghosts. Satu bagian dia tuh senangnya sama kamu sih. Orang ini senangnya sama kamu. Kamu adalah pribadi yang cukup menyenangkan bagi dia, pribadi yang asik. Dan hal ini yang membuat diri dia itu kayak selalu menantikan diri kamu. Karena dia kayak ngerasa terhibur. Dia coba kalau dari ranah emosional perasaan mau ke siapa lagi dia terhibur semacam ini. Kalau nggak sama kamu,
ya mungkin sama pasangan sahnya dia kalau dia yang punya pasangan sahnya. Tapi Kevin merasakan energinya dia pada dasarnya itu memang masih sama ya, nggak mau ditinggalkan dan belum siap untuk ditinggalkan. Karena dia udah ibarat kata kayak udah ketergantungan secara emosional dalam cinta bersegi ini. Kalau dia udah ketergantungan secara emosional dalam cinta bersegi semacam ini, ya akan sulit melepaskan zona nyamannya ya. Dia sudah masuk ke dalam zona nyaman dalam cinta. Butuh waktu sih sahabat kebahagiaan. Butuh waktu untuk bisa keluar dari zona semacam ini, karena dia sendiri aja udah kayak ngerasa bahwa udah kecanduan kebahagiaan sama kamu. Secara emosional juga udah ketergantungan. Dan apalagi momen-momen apa yang kamu berikan sama dia, keramah tamahan kamu, sisi ceria kamu, sisi menyenangkan kamu, ini sudah masuk ke kriterianya dia. Jadi kamu ibarat kata udah masuk ke kriterianya dia sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya. Ada kartu Queen of Pumpkin. Orang ini udah sayang sih. Bisa ya cinta bersegi-segi ini bisa muncul rasa sesayang ini. Namun pada dasarnya sebenarnya itu manusia itu hanya bisa jatuh cinta dan mencintai itu hanya benar-benar kepada satu orang saja, kalau kepada kekasih ya. Tapi dia bisa kayak ngerasa nyaman semacam ini sama kamu. Dan orang ini akan menderita sih soal kebahagiaan kalau misalkan sendirian. Di dalam batinnya dia ada sebuah gejolak batin yang mengatakan bahwa mau sampai kapan kita berada di kondisi kayak gini. Tapi aku pengen melupakan tentang hal ini, dan aku cuma pengen ngerasain kita bisa bersama aja. Ini ada rindu loh saat bagian, kalau nggak ada kabar dia juga kayak ngerasa rindu. Kalau dia nggak ngabarin kamu juga sama, dia itu kayak kepikiran kamu. Tapi kalau mau hubungin kamu, dia mikir-mikir lagi, nanti takutnya kayak gini, nanti takutnya kayak gini, nanti takutnya kayak gini. Karena cinta bersegi-segi itu memang tahu ya, nggak ada sebuah kebebasan membuat kalian tuh kayak tertahan di dalam sebuah hubungan. Dan ini yang dia rasakan untuk saat ini kuat banget loh. Cintanya tuh tertahan, ekspresi cintanya tuh memang benar-benar tertahan banget. Padahal dia tuh sayang, ada rasa sayang di sini di kartu Queen of Pumpkin. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Five of Bath. Sahabat kebahagiaan. Dia saat ini perasaannya tuh paling besar adalah aku tuh tersiksa batinnya antara ingin melanjutkan denganmu atau berpisah dengan pasangan sahnya, tapi semuanya sulit bagi dia. Ini keputusan yang paling berat buat dia. Jadi dia hanya bisa pasrah. Dia hanya bisa pasrah doang. Makanya terkadang kalau misalkan didesak untuk ngambil keputusan, orang ini tuh kayak dia menghilang, kemudian muncul lagi, ngilang lagi, tapi nggak ngeblokir kamu saat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan kamu udah diblokir dia, ya puji Tuhan ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya kalau misalkan kamu yang diblokir sama dia. Artinya ya kamu nggak usah terlibat lagi dalam cinta bersegi-segi, agar kamu belajar tidak melekat di dalam cinta yang rumit. Justru Kevin lebih seneng kalau misalkan dia yang ngeblokir kamu dalam cinta bersegi, terus kamu ambil keputusan ngeblokir juga dan kemudian bahagiain sendiri. Tapi kalau dia yang ngeblokir kamu uring-uringan, kamu ngerasa gimana-gimana, artinya kamu jadi budak cintanya dia, sahabat kebahagiaan. Padahal Kevin tuh selalu menyampaikan kepada sahabat kebahagiaan, ingat kamu orang punya value, ingat kamu adalah pemeran utama dalam kisah percintaan kamu sendiri. Jadi kalau misalkan dia ngeblokir kamu uring-uringan, ya bisa Kevin bilang kamunya pekok, sahabat kebahagiaan. Tapi jangan sampai kamu jadi orang pekok ya. Lebih baik kamu lebih memperhatikan, mencintai diri kamu sendiri. Tapi di sini energinya bukan energi pemblokiran ya, bukan energi pemblokiran. Dan Kevin melihat memang ada perasaan yang resah bagi dia, sendirian kayak bengong mikirin nasib hubungan ini tuh gimana, kelanjutannya itu gimana.
karena dia tuh masih ada rasa suka dan rasa sayang sama kamu. Ini energinya dia. Oke. Lagi ngerasa sendiri, apakah ada masalah, apakah ada something ya sahabat kebahagiaan. Kita bedah lagi ya. Kita coba kulik lagi menggunakan kartu kata hati cinta bersegi-segi. Diri dia yang terdalam, fokus pada dia, dan jika perlu sahabat kebahagiaan sebut nama dia ya, sebut nama dia dalam hati kamu. Kita akan tarik energinya. Dalam cinta bersegi-segi, dia yang namanya kamu sebut dalam hati, dia yang namanya kamu sebut dalam hati, seperti apa untuk energinya? Kita akan cek untuk energinya. Oke, satu bagian. Kartunya adalah godaan, ya. Orang ini memang masuk ke dalam hubungan semacam ini memang sudah menggoda banget ya, menggoda emosional, menggoda hasrat. Dan terkadang juga kamu kegoda juga sama dia tentang tawaran cintanya. Memang kalau laki-laki itu nggak kuatnya di mata, telinga itu perempuan ya. Perempuan itu nggak kuat di telinga. Jadi apapun yang dia utarakan ini terkadang langsung resep ke hati saat kebahagiaan. Makanya butuh banget cinta secara mental agar saat kebahagiaan bisa tahu apa yang dia katakan kepada kamu, sehingga tidak mudah tergoda. Ya, hubungan cinta bersegi-segi itu memang hasratnya besar. Hasratnya besar karena kalian memang dipicu di dalam sebuah adrenalin, di dalam sebuah cinta yang terlarang. Kalau cinta terlarang pasti adrenalinnya kuat banget saat kebahagiaan, apalagi hubungan yang bersembunyi-sembunyi. Dan di energi yang saat ini, Kevin merasakan justru orang ini akan kegoda sama kamu. Dia akan kegoda. Walaupun kamu mungkin udah diam, gak nanggepin atau apa, dia akan selalu kegoda sama kamu. Karena mungkin ada sesuatu hal yang dia pikirkan dan dia memang lagi ngerasain sendiri sih. Sendiri dalam artian kekosongan hati ya. Karena dia mungkin tidak mendapatkan sebuah afeksi, dia mungkin tidak mendapatkan perasaan yang aman dan nyaman dalam kebutuhan cinta. Makanya dia kayak ngerasa sendiri, kayak batinnya tuh kayak menderita. Dia melakukan sebuah rutinitas dan aktivitas tanpa reward sih, tanpa self reward buat dia. Akhirnya dia kayak ngerasa kosong. Mungkin dia sibuk ngurusin rutinitasnya dia, kerjaannya atau apa, sehingga ketika dia ngelakuin itu lupa untuk self love, lupa untuk self reward. Akhirnya dia kayak ngerasa sendiri, kayak ngerasa menderita. Dan dia akan goda kamu saat kebahagiaan sebagai bentuk ketertarikannya dia sama saat kebahagiaan. Godaan, kalimat oracle-nya adalah entah mengapa aku sungguh tergoda akan parasmu. Nah, dia memang tergoda akan paras saat kebahagiaan ya. Dan dia memang kayak ngerasa bahwa diri dia memang harus mendekat kepada kamu, karena di dalam benaknya dia ngalami gejolak emosional dan kayak ngerasa sendiri. Makanya dia akan ngejar kamu saat kebahagiaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada energi apa? Ada kepuasan. Ternyata dia puas sama kamu. Ini Kevin bahas juga di luar hubungan cinta bersegi-segi, dalam artian yang sudah terlalu jauh. Terutama kalian sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan dia. Untuk siapapun saja saat kebahagiaan yang nonton videonya Kevin yang masuk dalam cinta bersegi-segi dan kemudian kalian sudah pernah melakukan hubungan badan, ini yang membuat kalian melekat. Termasuk dia. Dia memang puas mendapatkan sebuah pelayanan cinta. Makanya orang ini gak bisa ngelepasin kamu, karena dia ngerasa puas, hasratnya benar-benar bisa terselesaikan. Kalau di dalam seks ya, dia melakukan sama kamu bukan untuk rekreasi, tapi ini adalah ekspresi cinta. Seks sebagai ekspresi cintanya dia. Makanya dia puas banget. Dia puas banget secara batin, puas secara gairah seksual juga puas. Dan orang ini memang benar-benar udah terpatri banget bahwa kamu adalah seseorang yang bisa mengimbangin dia dalam ranah seks. Kalau misalkan kalian udah ada yang pernah lakuin hubungan badan, tapi kalau kalian gak pernah ngelakuin hubungan badan, hanya sebatas cinta-cintaan saja, orang ini masih punya nafsu yang besar pada kamu, dan dia membayangkan atau berfantasi akan hal itu. Jadi saat kebahagiaan perlu kalian pahami ya, kita juga udah dewasa lah.
penontonnya Kevin itu lebih dari 21 tahun ke atas. Nggak semunafik itu ya. Misalkan cinta bersegi-segi tapi nggak ada nafsu, nggak mungkin. Pasti ada sahabat kebahagiaan, pasti ada. Karena ini bukan bacaan untuk anak-anak. Dan kartunya di sini tentang hasrat atau kepuasan. Dalam artian cinta ini memang bergelora di dalam hasrat seksual. Mungkin tidak mendapatkan hal sama kepada pasangan sahnya, atau mungkin juga gairahnya menurun. Makanya permainan di dalam sebuah hubungan seksual itu penting. Makanya di tema Kevin juga ada tema dewasa kan, agar kalian bisa tetap langgeng sama pasangan kalian. Dan di sini dia puas tentang pelayanan cinta itu, karena dia ngerasa bahwa ya aku melekat sama kamu, aku melekat sama kamu, dan aku di sini menderita, dan aku di sini kayak ngerasa nggak nyaman, kayak ngerasa kurang. Terlebih jika dia adalah seorang laki-laki dan dia adalah seorang suami dari pasangan sahnya, dia secara seksualitas itu tertujunya itu ke kamu. Kayak uring-uringan pusing itu tertujunya ke kamu. Makanya kalian tahu ya, kalau laki-laki nggak kasih jatah, itu pusingnya kayak apa ya. Cewek juga sama, kalau nggak dikasih jatah juga ngerasa kurang nyaman juga, dan terkadang sensitif juga. Dan ini yang dia rasakan sahabat kebahagiaan. Makanya ada sesuatu hal di dalam diri dia yang ngerasa bahwa ini gejolak batinnya dia. Kenapa dia itu justru hasratnya itu ke kamu, ke cinta berseginya. Dan mungkin untuk sahabat kebahagiaan yang nonton, kamu adalah pasangan sahnya. Jika kamu merasakan perubahan sikapnya dia dalam ranah seksualitas dan kurang bisa memberikan ekspresi cinta dalam melakukan hubungan seks, ini ada sesuatu hal yang dia pikirkan. Atau mungkin juga dia memang orang yang jago melakukan sebuah fake horny di dalam sebuah hubungan. Kartunya adalah kepuasan. Ya memang puas sih menjalin hubungan cinta bersegi-segi di sini. Aku tidak pernah puas bercinta denganmu karena aku menikmati hubungan ini. Dan bahkan dia tidak puas dengan kamu karena dia pengen mencoba. Aku tidak pernah puas bercinta denganmu, artinya masih ada rasa kurang. Walaupun di sini adalah kepuasan, dia kayak ngerasa masih kurang, aku masih kurang. Karena dia harus dipuaskan dulu, karena dia harus disenangkan dulu. Makanya orang ini punya nafsu besar banget dalam hubungan cinta bersegi-segi semacam ini. Ibarat kata ini orang kayak lagi puber lagi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, koneksi. Sahabat kebahagiaan, kalian tahu nggak ya namanya sebuah koneksi? Ini Kevin juga nulis buku juga ya, sahabat kebahagiaan, tentang sebuah koneksi. Apa yang dimaksud dengan koneksi? Koneksi itu bisa tercipta ketika kita melakukan banyak hal, termasuk di dalam sebuah pertemuan, koneksi batin, kedekatan, pertemuan bersama, komunikasi yang nyambung. Itu bisa menciptakan sebuah koneksi yang lebih dalam lagi. Dan hubungan seksual itu juga bisa menciptakan sebuah koneksi. Kalau misalkan ini cinta bersegi-segi dan kalian pernah melakukan hubungan seksual bersama, kalian tercipta sebuah koneksi di dalam kemelekatan. Dan koneksi ini adalah koneksi yang sumbernya dari hasrat. Apakah itu bagus? Tidak, justru itu akan menyiksa. Dan imbasnya apa? Karmanya adalah hubungannya menjadi berantakan, terutama dalam ranah miskomunikasi. Tapi kalau misalkan hubungan suami istri dan benar-benar sudah resmi, kalian ngejalan sebuah hubungan seksual di situ, menghasilkan anak, kalian sedang menciptakan sebuah koneksi, baik koneksi batin. Dan itu adalah bahasa nonverbal kalian. Tapi sifatnya adalah positif karena adalah pasangan resmi dan tidak terkait dalam sebuah karma buruk. Tapi kalau misalkan dia cinta bersegi-segi kamu dan sudah pernah melakukan hubungan semacam itu, koneksinya itu ada. Koneksinya ini dalam bentuk hasrat. Jadi kalau misalnya ngerasain, aku tuh kayaknya kekoneksi banget sama dia. Kamu pernah ngelakuin hubungan seksual belum sama dia? Pernah. Itu adalah koneksi hasrat. Tapi kalau misalkan dia adalah cinta bersegi-segi kamu belum pernah melakukan hubungan seksual dengan dia, maka apa yang kamu rasakan dalam koneksi itu? Ya, itu adalah koneksi batin yang sifatnya adalah ketergantungan secara emosional. Kenapa nggak seimbang seperti itu, nggak adil? Karena hubungan cinta bersegi-segi itu masih berkaitan dengan karma buruk, sahabat kebahagiaan. Di beberapa ajaran agama, nggak cuma dari Buddha doang, dari Islam, dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu,
itu juga mengajarkan bahwa hubungan semacam ini bisa dibilang sebagai zina. Makanya pasti ada karmanya. Pasti ada karmanya. Karmanya adalah kemelekatan itu, makanya sulit untuk dilepaskan. Makanya kalau sahabat kebahagiaan ya, kalian mau terjun di dalam hubungan cinta bersegi-segi, kalian harus paham dulu kaidah-kaidah kamu ngejalanin ini semua itu buat apa? Buat apa sahabat kebahagiaan? Karena tidak akan menemukan apapun. Justru yang paling banyak adalah hasrat. Dari semua pembacaannya Kevin tentang cinta bersegi-segi, kartu hasrat atau gairah itu selalu muncul. Dan di sini ada kartu godaan, ini ada kepuasan yang berkaitan dari hasrat. Dan bahkan dia kayak ngerasa kurang puas, kayak pengen terus. Ada kepuasan bagi diri dia, tapi dia selalu merasa kurang. Sehingga dia tuh penuh dengan keinginan sama kamu. Kalimat dari kartu koneksi ini adalah, aku merasakan hubungan ini penuh dengan koneksi yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Pasti sama, ngerasain koneksinya. Karena ini sudah masuk ke dalam kemelekatan ya, sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya. Ini bukan Kevin menilai buruk banget atau apa dalam cinta bersegi-segi, tapi Kevin membaca apa yang ada di sini. Apa yang terlihat di sini ya, sahabat kebahagiaan. Jadi kalau kalian kayak ngerasa ke judge banget atau gimana, itu bisa berarti kalian terlalu denial. Coba lihat kenyataan dalam hubungan semacam ini. Ya mungkin ada yang sudah nikah secara siri atau apa. Tapi coba kalian rasakan apakah bahagia atau tidak. Kalau ada yang bahagia, benar-benar bahagia, ngerasain hubungan cinta bersegi-segi tapi sudah nikah secara sirih, di situ bahagia dan benar-benar aman, tentram, karena transferannya juga banyak dan adil, itu mungkin next nanti akan menjadi sebuah gejolak lagi di masalah-masalah berikutnya, karena mungkin belum menemukan sebuah masalah. Tapi bukan berarti Kevin mendoakan bahwa oh yang sudah nikah siri nanti bakalan ada masalah, nanti bakalan gini-gini. Masalah itu pasti selalu ada, sahabat kebahagiaan. Tinggal nunggu apakah bisa menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Masalah itu pasti akan terlahir, apalagi di dalam sebuah hubungan ya. Hubungan apapun pasti akan terlahir dan terciptanya sebuah masalah, agar kita bisa mandiri untuk menyelesaikan itu. Karena cinta tanpa masalah itu bukan cinta. Cinta pasti akan diuji dengan masalah, untuk melihat seberapa besarnya, kuatnya kita dalam cinta tersebut. Makanya kalau bercinta dengan seseorang jangan berlebihan. Kalau terlalu berlebihan apa? Tuhan akan menegurnya dengan masalah. Oke, untuk energi yang selanjutnya, maaf. Kartunya adalah maaf. Orang ini penuh dengan sisi emosional ya. Untuk saat ini dia tuh penuh dengan sisi emosional karena mungkin dia lagi ngalamin gejolak hasrat yang besar. Dan jika ada sebuah hubungan yang tidak nyaman dengan saat kebahagiaan, dia akan merajuk dan dia akan meminta maaf sama kamu. Aku mohon maafkanlah aku, karena dia pengen mendapatkan sebuah simpati dari kamu. Dan orang ini memang sedang ngerasa sendirian di dalam sebuah gejolak emosionalnya, dan dia memang lagi menderitakan hal ini. Oke, ini Kevin jadikan tema aja ya. Temanya adalah dia yang sendirian menderita dalam gejolak batin. Oke, nanti Kevin bikin judulnya ya. Kevin bikin judulnya nanti, karena ngikutin aja energi dari semesta. Kita cek untuk energi yang selanjutnya dalam cinta bersegi-segi ini. Tuh kan, bener kan? Kangen. Kartunya adalah rindu. Kartunya adalah rindu. Cinta pasti ada rindu ya, sahabat kebahagiaan. Kalau rindu nggak muncul, artinya cintanya masih dipertanyakan. Kalau orang bisa ngerasain rindu, artinya itu adalah bentuk emosional, dan cintanya memang cinta secara emosional. Orang ini memang ngerasa kangen banget sih sama sahabat kebahagiaan, karena memang bener sih sesuai dengan temanya Kevin. Yang tadi Kevin ambil temanya, orang ini kayak ngerasa sendirian, kayak ngerasa gejolak batinnya itu muncul, sehingga dia kayak rindu banget sama kamu. Rindu momennya, rindu pertemuan, dan rindu bobo bareng. Simbolnya ini ada orang lagi tiduran di kasur ya, sahabat kebahagiaan. Dan apalagi ini ada kartu kepuasan di sini loh, sahabat kebahagiaan. Jadi koneksinya itu adalah koneksi hasrat, bukan koneksi spiritual ya, bukan koneksi spiritual. Kita bahas tentang rindu. Ada setiap rindu di ujung pertemuan ini. Sungguh hari ini aku merindukan pertemuan denganmu. Tuh kan, dia rindu pertemuan dengan kamu.
Hubungan cinta bersegi-segi kalian udah dewasa. Kalau nggak ketemu, nggak pelukan, nggak ciuman, itu nggak mungkin saat kebahagiaan. Kita udah gede, udah lebih dari 21 tahun, dan videonya Kevin juga lebih dari 21 tahun ya. Pasti kalau rindu, ya kalau nggak pegangan tangan, pelukan, ciuman, atau mungkin juga bobo bareng. Ini energinya. Kita akan cek. Tapi aku nggak pernah ngelakuin hal itu. Hasratnya pasti ada saat kebahagiaan. Hasratnya pasti ada. Karena kita masih manusia. Manusia itu masih dibawa dan masih memiliki hasrat, masih memiliki hawa nafsu. Kecuali mungkin kamu bante, biksu, ya itu mungkin akan menjaga hasrat dan gairahnya untuk tidak masuk ke dalam ranah duniawi. Atau mungkin jika kamu adalah romo, hasrat itu memang sudah bukan disingkirkan ya, memang sudah benar-benar tidak masuk ke ranah duniawi dan hanya sebagai pelayan Tuhan untuk melayani umat. Tapi kalian masih ada ikatan semacam ini. Artinya apa? Kalian bukan ranah spiritualis. Hasrat itu pasti ada saat kebahagiaan. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Bayangan. Dia dihantui oleh bayangan-bayangan kamu saat kebahagiaan. Bayanganmu menghantui aku, namun aku tak bisa menggapai bayangan itu. Udah rindu dan diliputi bayang-bayang. Uring-uringan bener. Ngalamin gejolak batin banget ini orang. Dia rindu sama kamu. Dia kangen sama kamu. Dia merasakan bayang-bayang kamu tuh menghantui diri dia. Dan rindu ini yang membuat diri dia tuh pengen datang untuk meminta maaf sama kamu untuk mendapatkan sebuah simpati. Ini adalah perasaannya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sudut pandang. Jika kamu menjadi aku, apakah kau akan memahami apa yang aku alami? Hubungan ini tidak memiliki kebebasan. Itu kan bener kan, dia lagi kayak pengen memvalidasi. Coba kamu ngerasain jadinya aku tuh gimana, kayak gini. Ya sama soal kebahagiaan, kamu juga ngerasain hal yang sama, apalagi kamu yang sudah punya pasangan sah. Kamu akan ngerasa bahwa dia mikir gak sih kalau hubungannya tuh kayak gini. Sama-sama mencoba untuk mencari validasi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku suka kamu. Orang ini memang tertarik juga dari pesona. Karena dia benar-benar suka banget sama kamu, dia benar-benar tergoda banget sama kamu soal kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kenangan. Ternyata dia bisa ngerasain kayak gini karena lagi otak-atik lihat memori handphone dan itu ada kamu atau sosial media manapun. Dia ingat kenangan-kenangan itu. Kalian bisa lihat ya, ada sosok di sini. Sosoknya Kevin bikinnya adalah perempuan. Jika dia laki-laki atau perempuan, ini gambarannya adalah bentuk energi. Lagi utak-atik handphone, lalu di sini ada sebuah kenangan yang muncul. Tak. Jadi orang ini memang beneran rindu dan scroll handphonenya, dia lihatin wajah kamu dan dia kayak ngerasa suka lagi. Aku masih mengingat kenangan yang pernah kita lewati bersama. Foto itu nyimpan energi, foto bareng sama dia atau foto yang momennya itu ada kamu di situ. Ketika dia lihat langsung keinget. Setiap foto itu ada energinya. Ini fotonya tuh lagi kemana, lagi ada apa, situasinya gimana. Ketika lihat pasti akan ingat momennya. Dan ini yang dia rasakan saat kebahagiaan. Dia merasakan hal itu karena dia memang lagi lihatin foto kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, cerminan. Aku selalu merasa diriku seperti dirimu juga. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Validasi lagi sama kebahagiaan bahwa memang benar hubungan kamu sama dia itu cerminan, mirroring. Makanya banyak kesamaan. Dan ini yang membuat kalian tuh bisa terhubung. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kesadaran. Nah, ini penting banget nih. Ini mungkin bagian dari kata semesta. Bukan kata hati cinta bersegi, tapi kata semesta. Karena kesadaran itu yang bisa menyelamatkan hubungan kalian. Ketika kalian berkesadaran, maka kalian tahu baik buruknya di dalam sebuah hubungan. Dan Kevin tidak akan ngejudge hubungan ini tuh harus gimana dan seperti apa dan kayak gimana. Semua itu adalah tentang kesadaran. Kalian udah gede, kalian udah dewasa, balik lagi ya, kalian udah dewasa. Jadi kesadarannya itu penting.
Kesadaran aku tahu dan aku sadar kita sama-sama berada di hubungan yang salah, tapi aku sadar kamu merasakan apa yang aku rasakan. Ini yang membuat dia melekat. Walaupun dia sadar, dia masih ngerasa bahwa kamu juga ngerasain apa yang dia rasa. Dan sebaliknya Southboy juga sama. Walaupun kamu sadar, kamu juga ngerasa bahwa aku lagi feelingnya kayak gini tentang dia. Kok ternyata sama ya, kejadiannya sama ya tentang dia kayak gini. Dan akhirnya kamu kayak ngerasa bahwa ya aku terkoneksi dengan dia, padahal aku sudah sadar. Ini godaan terbesarnya Southboy. Lalu untuk energi yang selanjutnya, masa lalu. Oke. Dan paling banyak ini mungkin dia adalah masa lalu kamu dulunya. Entah dulu dia adalah mantan kamu atau kisah yang belum usai. Tapi yang jelas memang kalian sudah menciptakan sebuah long term memory yang gak bisa dihapuskan begitu saja. Dan orang ini memang sampai dengan saat ini masih mengingat tentang hal-hal yang berkaitan dari masa lalu sama kamu. Dia sama kamu ibarat kata hidup di dalam masa lalu, bukan masa saat ini. Kamu masa laluku yang tidak bisa aku hilangkan, dan aku akan mengubah kisah masa lalu ini denganmu. Karena dia yakin apa yang dia bawa adalah cinta. Oke, ini adalah energinya cinta bersegi-segi yang terupdate ya. Terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul di pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, sahabat bagian. Kita akan cek untuk energinya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul nggak usah khawatir. Kalau zodiaknya nggak masuk nggak usah khawatir ya. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Zodiak yang pertama adalah Sagittarius hadir. Lalu selanjutnya di sini adalah Aquarius. Selanjutnya di sini adalah Leo. Lalu selanjutnya adalah Virgo. Lalu adalah Taurus. Selanjutnya adalah Scorpio. Lalu selanjutnya adalah Pisces. Lalu selanjutnya adalah Cancer. Lalu adalah Libra. Dan yang terakhir adalah Aries. Ini adalah energi zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, sahabat bagian. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama atau inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf E untuk Eropa, lalu ada huruf K untuk Kevin. Lalu selanjutnya ada huruf T untuk Tango, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf U untuk Ultraman. Lalu di sini ada huruf A untuk Alpha, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf C untuk Charles, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf D untuk Delta. Selanjutnya ada huruf M untuk Mama, ada huruf V untuk Vera. Selanjutnya ada huruf O untuk Oscar. Lalu di sini ada huruf Q untuk Queen, ada huruf P untuk Papa, ada huruf N untuk Nano, dan yang terakhir adalah huruf F untuk Fanta. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya saat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata aimasyou.